Halo, assalamualaikum ana ustazah. Sobahul khair, kaifa halukum. Semoga ada ustazah dalam keadaan sehat ya nak. Tetap semangat ya nak belajar daringnya. Oke, kali ini kita lanjutkan pembelajaran tematik subtema 3 pada pembelajaran kelima. Nah, coba perhatikan anak ustazah, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kata. Daur hidup adalah tahapan-tahapan yang dilalui hewan secara berkesinambungan anak ustazah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kucing, ikan, kuda, dan kupu-kupu. Maka kali ini kita akan mempelajari daur hidup dari kata. Kata merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kata memiliki 4 tahapan daur hidup, yaitu mulai dari telur, kemudian telur berubah menjadi berudu, kemudian berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, dan terakhir katak muda berkembang menjadi katak dewasa dan siap untuk bertelur. Nah, jadi anak ustazah, kata juga merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti kupu-kupu dan ikan. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu dan apa alasannya? Ya, tahapan yang paling penting adalah telur. Selain bentuknya yang kecil, telur juga tidak dapat melakukan perlawanan. Sangat mudah untuk dihancurkan atau dimangsa lawan. Oleh karena itu, jika telur terancam, maka perkembangan kata pun juga ikut terancam anak ustazah. Selanjutnya, hari ini anak ustazah sudah belajar tentang pertumbuhan dari kata dan kemarin pertumbuhan kupu-kupu. Nah, anak ustazah, ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut, tetapi ada juga orang yang tidak berani pada hewan tersebut. Nah, semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Selanjutnya, penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Oke, sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Lalu, berapa banyak anak penyu semuanya? Dan bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Mari kita bahas. Lihat angkanya terlebih dahulu. Di sana ada angka 130. Kemudian kita kalikan dengan 7. Cara menyelesaikan soal perkalian cara 1 yaitu 130 dikali 7. Maka bisa kita tulis dengan penjumlahan berulang. Jadi 130-nya kita buat sampai 7 kali ya nak. 130 ditambah 130 sampai ke 7 kali. Kemudian tinggal kita tambahkan, dijumlahkan ya nak. Nah, ada 7 ya nak, 130-nya. Karena dari mana 7? Karena 130 dikali 7. Jadi 130-nya sebanyak 7. Kemudian tinggal kita jumlahkan, 130 ditambah 130 hasilnya adalah 260. Kemudian 260 ditambah 130 hasilnya 390. 390 ditambah 130 hasilnya 520. Selanjutnya 520 ditambah 130 hasilnya 650, dan 650 ditambah 130 hasilnya 780, dan terakhir 780 ditambah 130 hasilnya 910. Kemudian cara menyelesaikan soal perkalian dengan cara kedua yaitu dengan penjumlahan menurun. Kita tulis anak ustazah, 130 dikali 7. Ingat, setiap penjumlahan, pengurangan, dan perkalian
dilakukan atau dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. 0 dikali 7 hasilnya adalah 0. Setiap angka apapun bila dikalikan dengan 0 hasilnya 0. 3 dikali 7 hasilnya adalah 21. Karena di sini dua angka jadi tidak mungkin ya nak kita tulis secara bersamaan. Maka angka 1 kita tulis sebagai jawabannya. Dan angka 2 kita simpan. Kemudian 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. Nah, 7 tadi kita tambahkan dengan yang kita simpan yaitu 2. Jadi 7 ditambah 2 hasilnya adalah 9. Nah, jadi 130 dikali 7 hasilnya sama yaitu 910. Selanjutnya bisa Ustazah kerjakan buku tematiknya pada halaman 135 ya.